Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran menuntut pemberhentian Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo. Mereka juga menyoroti kinerja Pansus Hak Angket DPRD untuk pemakzulan Bupati Sudewo. Sejak Jumat siang, itu dia, massa terus memenuhi jalan depan kantor DPRD Pati. Mereka mendesak pemakzulan Bupati Sudewo. Selain itu, massa meminta ketua partai politik mengawal Pansus Hak Angket pemakzulan Sudewo hingga tuntas. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga mendesak Partai Gerindra mencopot Sudewo sebagai kader partai sekaligus mengawal kasus korupsi di KPK yang menyeret nama Sudewo. Ada tiga tadi yang seperti kami sampaikan, yang paling utama tiga. Yang pertama adalah ketua DPRD Pati segera memakzulkan saudara Sudewo. Itu tuntutan yang pertama, kenapa kita demo di DPRD Pati. Yang kedua, Partai Gerindra segera memecat saudara Sudewo sebagai kader Gerindra dan meminta agar Partai Gerindra segera memerintahkan saudara Sudewo mengundurkan diri secara kesatria. Itu tuntutan yang kedua paling utama. Tuntutan paling ketiga adalah meminta kepada Partai PDIP supaya tidak pernah mengganti saudara Bandang sebagai ketua tim Pansus. Soal aksi unjuk rasa yang mendesak pemakzulan Bupati Sudewo di Pati Jawa Tengah ini akan kami bahas bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV untuk kali ini sudah bergabung Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD Herman Suparman. Mas Herman, apa kabar? Kabar baik Mas Tifal. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Kompas TV kali ini. Sementara untuk dua narasumber lainnya bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Ada Suharno, Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Masyarakat Pati, dan Joni Kurnianto, Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati di DPRD Pati. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Apa kabar? Selamat malam, Pak Iqbal. Baik, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Saya mau mulai dengan Pak Harno dulu. Ini kan Pansus sudah berjalan ya Pak ya, tapi kemudian teman-teman masih melakukan unjuk rasa. Apakah ada hal yang membuat teman-teman ragu dengan kinerja Pansus ini sehingga perlu turun lagi ke jalan? Selamat malam, nama saya Pak Harno. Saya sebagai Koram aksi hari ini di DPR. Betul, kebijakan DPRD selama ini dalam hak angket itu kami rasa tidak tajam gitu ya. Jadi berdasarkan beberapa kali ada sidang hak angket itu nggak menguatkan kami, akhirnya kami hari ini turun lagi di jalan. Hal apa yang kurang tajam menurut teman-teman itu maksudnya Pak? Beberapa anggota tim hak angket itu terkesan tidak serius untuk menekan atau mengungkap permasalahan-permasalahan yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pati. Soal saya juga membaca itu tuntutan teman-teman, koreksi kalau saya keliru ya Pak. Saya membaca itu ada beberapa poin tidak mengganti Teguh Waluyo sebagai ketua Pansus, kemudian mengganti 2 anggota Pansus dengan anggota yang lain. Apa yang teman-teman baca dari 2 sosok ini sampai akhirnya masuk dalam tuntutan teman-teman itu? Ya, kalau Pak Badang, kami sepakat kita beri dukungan penuh. Memang beliau selama ini yang keras dalam arti menyuarakan tuntutan kami, sedangkan yang lain-lain itu kami anggap tidak loyal dengan tuntutan kami. Jadi ini tadi kami memang menuntut yang tidak loyal untuk diganti. Loyal ini maksudnya, saya perlu penegasan, yang loyal ini maksudnya kayak gimana Pak? Menurut teman-teman Aliansi Pati ini? Menurut kami, tidak loyalnya itu pernyataan-pernyataan beliau itu landai saja, tidak mau mengungkap yang sebenarnya dilakukan oleh Bupati Sudewo menyangkut di kebijakan beliau selama memimpin Bupati di Pati ini. Oke. Pak Joni, saya minta konfirmasi Anda dan respon atas tuntutan massa ini. Ada masalah kinerja, kemudian ada masalah sikap anggota Pansus yang diragukan oleh para massa ini. Responnya gimana? Ya, kalau kami sebagai pimpinan Pansus, kami selalu mengingatkan semuanya, baik pimpinan maupun anggota, bahwa kita melakukan Pansus ini live streaming, bahkan
ada penontonnya ya, pendemo boleh masuk, terus teman-teman pers bebas masuk. Jadi saya bilang tunjukkan kalau memang kita ini pansus hak angket yang sudah diperintahkan oleh rakyat melalui pimpinan dewan pada saat sidang paripurna. Jadi saya selalu mengingatkan itu. Dan alhamdulillah kalau kami melihat ya sebetulnya sih semuanya masih dalam koridor, tapi kan teman-teman yang lebih tahu ya, teman-teman yang melihat langsung, seperti tadi ada Mas Sarno tadi melihat, mungkin teman-teman yang bisa melihat lebih detail ya di situ ya, gitu Mas. Tapi kalau melihat dari tuntutan teman-teman, oke, Anda ini seperti menjawab tuntutan dari massa yang meminta terbuka, menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Tapi soal kinerja dari beberapa anggota yang dianggap Aliansi Pati ini tidak sesuai dengan semangat yang dituntut oleh massa ini, gimana ngerespon itu? Ya respon kami terus terang, makanya pimpinan dewan ya bersikap betul itu, jadi mendengarkan kritik dari masyarakat. Mungkin kan karena kayak seperti Mas Joko Wahyudi mungkin tidak bisa hadir beberapa kali, kemudian juga Pak Irianto mungkin ada kekurangan apa, mungkin dari masyarakat bisa melihat secara detail, karena kan memang live streaming, bisa lihat secara live pada saat kita melakukan rapat pansus hak angket, jadi kelihatan. Tapi ya kita sebagai pimpinan pansus ya kita harus menerima kritikan masyarakat, karena mereka lebih jeli ya, karena apa, mungkin kan kita juga ada capeknya, ada kan bisa kita dikritik pun siap kok, tidak masalah. Bagus itu untuk pansus ini bagus. Kalau Anda sendiri membacanya, Mas Herman, dengan perjalanan pansus ini, Anda pribadi dari KPPOD melihat perjalanan pansus, kemudian ada aspirasi lagi yang muncul di masyarakat ini, apakah ada hal yang memang perlu dicatat dari proses hak angket ini berjalan, atau justru semuanya masih berjalan sesuai dengan koridor? Jawabnya nanti, kita akan jeda sebentar. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Masih melanjutkan diskusi bersama dengan para narasumber. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mas Herman. Kalau melihat tuntutan massa hari ini yang datang di tengah proses hak angket di DPRD Pati, menurut Anda hal yang diragukan atau keraguan ini dirasa masuk akal? Ya, sebetulnya kalau kita bicara Pati ya, sejak 1,5 bulan yang lalu ini sangat menarik, karena masyarakat Pati mau menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pemegang mandat itu masih punya taring untuk memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik di sisi eksekutif dalam hal ini bupati maupun yang terkait dengan penyelenggara di sisi legislatif, gitu ya. Karena misalnya kalau kita lihat sebulan yang lalu ada tuntutan untuk pemakzulan, itu kan memberikan pengawasan terhadap kepala daerahnya. Dan sekarang sebulan terakhir sampai hari ini masyarakat Pati juga mau menunjukkan bahwa kami bisa memberikan pengawasan atau monitor terhadap kerja-kerja para wakil kami di DPRD, gitu ya. Dan kalau melihat fenomena yang terjadi hari ini, bagi kami seperti yang tadi disampaikan oleh masyarakat atau koordinator masyarakat Pati Bersatu itu mau menunjukkan bahwa memang kerjanya panitia khusus terkait dengan hak angket ini memang perlu mendapatkan catatan yang serius, terutama terkait dengan aspek akuntabilitasnya. Karena kalau kita lihat di tata kelola pemerintahan yang baik kan ada soal transparansi, partisipasi, dan juga akuntabilitas. Kalau dari sisi transparansi mungkin dengan live streaming yang tadi disampaikan oleh Bapak DPRD itu sudah ditunjukkan seperti itu ya. Maupun dari sisi partisipasi masyarakat itu memberikan pengawasan langsung gitu ya, baik lewat live streaming maupun hadir langsung di dalam gedung DPRD. Tetapi yang mungkin sekarang dipertanyakan oleh masyarakat itu adalah di sisi akuntabilitasnya. Hal apa yang paling spesifik? Apakah misalnya dalam proses memberikan pertanyaan, penyelidikan, dialog di dalam proses pelaksanaan hak angket itu mungkin ada gestur dari anggota DPRD tidak menunjukkan keseriusan, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, misalnya soal kinerja atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Sudewo selama ini. Dan kalau Anda melihat sepanjang perjalanan pansus ini, ada catatan dari segi akuntabilitas itu? Itu, kalau kita lihat pernyataan dari koordinator tadi itu menunjukkan memang ada catatan terkait dengan akuntabilitas itu, bahwa gestur ataupun... Ya, jadi kita juga mencari lewat akademisi ya, misalnya Mas Jun Junaidi ya, sebagai tenaga ahli kita, juga ada Bu Fitri. Itu kami sudah 2 kali nanti ketemu ya untuk kita konsultasi pertanyaannya bagaimana, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan bagaimana itu kita konsultasi detail juga, kita konsultasi. Tapi maka dari itu kadang-kadang
makanya kalau lewat live streaming maupun hadir langsung memang bisa kelihatan mungkin. Nah itu mungkin yang disampaikan Mas Harno mungkin itu. Jadi teman-teman mungkin melihat ada gestur-gestur yang mencurigakan atau gimana. Ya, saya tidak bisa ya. Yang penting yang jelas kami dari DPRD tadi melalui pimpinan Dewan juga sebagai sekaligus perwakilan ketua-ketua partai politik yang dari PDIP dan Gerindra sudah memberikan jawaban langsung dan menjawab dari permintaan dari masyarakat, gitu Mas. Dorongannya kan ini tuntutannya agar Bupati dicopot dari jabatannya, Pak. Nah, merujuk dari temuan-temuan dan proses dari penelusuran dari teman-teman Pansus ini, apakah merujuk ke pemakzulan itu sudah bisa dipastikan atau masih perlu dilakukan proses lain? Pak Joni? Ya, jadi silakan, gini, Pak. kemarin itu kita sudah melakukan komunikasi antara pimpinan Pansus dengan Ketua DPRD dan pimpinan DPRD. Jadi memang halo. Ya, silakan. Jadi memang kita kemungkinan bisa mempercepat ini untuk memperoleh itu apa? Kita akan mempercepat untuk memperoleh hasilnya karena juga dirasa juga sudah cukup bukti-bukti yang ada. Tinggal kita perlu pemanggilan, kalau nggak salah tinggal terakhir adalah PLT Sekda, Wakil Bupati dan Bupati-Pati. Dari temuan sementara saya butuh penegasan, Pak. Dari temuan yang ada saat ini, berapa persen kemungkinan untuk memenuhi tuntutan massa Bupati akan dimakzulkan? Persennya belum tahu Pak, nanti kita simpulkan terakhir nanti Pak. Saya tidak berani ngomong begitu. Karena belum, ini harus rapat dulu ya. Oke. Ya gitu ya Pak. Pak Harno, kalau begitu melihat proses. Pak Harno, kalau melihat dinamikanya tadi kan sudah ditegaskan oleh pihak DPRD, proses sudah transparan, sudah terbuka semuanya, akuntabilitas juga dipastikan bisa tetap terjaga di sini, dan tuntutan teman-teman juga masih berproses sampai dengan sekarang. So, kalau melihat perjalanan yang ada sekarang ini, seberapa yakin Anda dengan tuntutan teman-teman ini untuk pemakzulan Bupati itu? Untuk saat ini, sementara kami berterima kasih kepada anggota DPR yang tadi sudah memenuhi tuntutan kami. Cuman kami belum selesai sampai pada tujuan utama kami, yaitu kami cinta damai, tapi kami tidak cinta dipimpin oleh bupati yang terindikasi koruptor dan arogan. Jadi selama kami mengikuti proses angket, kami menyimpulkan seluruh proses produk kebijakan yang dilakukan dan diterbitkan Bapak Bupati Sudewo termasuk APBD dilakukan dengan melanggar prosedur dan penuh dengan aroma KKN. Maka pihak DPRD harus menolak dan tidak mengakui kebijakan tersebut sebagai produk pemerintah APBD tahun 2025. Harus direvisi. Oke. Begini Pak, karena kan sebelumnya juga Bupati sudah menyatakan permohonan maaf juga waktu itu saat teman-teman berdemonstrasi. Tapi dengan teman-teman tetap menuntut adanya pemakzulan ini, apakah masih ada ruang untuk tidak mendorong pemakzulan atau mungkin ada sanksi lain seperti itu dari teman-teman melihatnya? Begini Pak, permintaan maaf itu kata-kata waktu kecil ketika melakukan kesalahan. Sedangkan seorang pemimpin salah dalam mengambil kebijakan tidak cukup minta maaf, harus legowo melengsarkan diri atau mengundurkan diri. Oke, dan menurut Anda Mas Herman, peluang untuk pemakzulan itu hanya jadi satu-satunya jalan atau sebetulnya ada ruang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di Pati ini? Ya, sebetulnya kalau melihat dinamika sekarang ya dari sebulan lalu sampai sekarang ya sebetulnya ada dua saja implikasi dari proses sekarang ya. Pemakzulan atau enggak gitu ya. Dan untuk menentukan pilihan ini sangat bergantung pada seperti apa proses yang sekarang terjadi di DPRD Pati gitu ya. Karena kalau misalnya merujuk ke Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 misalnya, salah satu alasan pemakzulan itu misalnya itu melanggar atau tidak mengindahkan larangan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah. Salah satunya itu misalnya dilarang melakukan kebijakan yang meresahkan publik. Itu salah satu gitu ya. Atau dilarang melakukan praktik KKN seperti tadi disampaikan. Kalau misalnya DPRD Pati menemukan unsur-unsur seperti yang tadi saya sampaikan, itu sudah ada alasan pasti gitu ya untuk merekomendasikan pemakzulan atau menyampaikan temuan itu kepada Mahkamah Agung sebagai proses tahapan lanjut dari dinamika yang terjadi sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tuntutan sekarang kan itu dari masyarakat gitu ya, dan masyarakat itu adalah pemegang mandatnya. Karena itu DPRD tentu yang kita harapkan betul-betul menjalankan proses ini secara yang tadi kami sampaikan, partisipatif, transparan, dan juga akuntabel gitu ya. Kami sangat percaya kepada DPRD Pati sebetulnya ketika melihat respons bulan yang lalu ya, ketika ada demo di luar, kemudian DPRD Pati itu langsung mengambil keputusan untuk membentukkan pansus angket. Menurut kami ini satu langkah yang patut kita beri apresiasi seperti tadi disampaikan. Ini pertama di Indonesia ya, Pak Wakil Ketua gitu ya. Dan bagi kami dengan proses sekarang yang terjadi, yang hari ini masyarakat Pati melakukan demonstrasi, menurut kami ini juga sesuatu yang patut kita beri apresiasi karena ini bentuk pengawasan yang terus berjalan oleh masyarakat terhadap kinerja baik itu di sisi eksekutif maupun di sisi legislatif. Dan rasanya ini akan jadi pelajaran juga untuk kepala daerah lain untuk mendengarkan aspirasi publik juga. Oh iya, kan ya? karena sejak sebulan lalu ya kami selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati ini satu api harapan sebetulnya terhadap semua daerah 546 kabupaten dan provinsi untuk tidak jera memberikan pengawasan atau melakukan demonstrasi monitor terhadap kinerja baik itu sisi eksekutifnya maupun legislatifnya. Karena mohon maaf saja kepada Pak Wakil Ketua ya, proses yang terjadi sekarang di Pati itu kan tuntutan masyarakat terhadap Bupati Sudewo itu juga sebetulnya jadi satu catatan penting terhadap DPRD. Karena pertanyaannya sekarang adalah dulu ketika Pak Sudewo mengeluarkan kebijakan seperti ini, pengawasan dari DPRD ini kemana? Gitu ya. Karena itu menurut kami tidak hanya pelajaran terhadap DPRD, tetapi juga semua DPRD dan juga Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur di seluruh Indonesia. Gitu ya. Oke, sehingga Pak Joni, kalau kemudian disebutkan ada rencana untuk bisa mempercepat proses ini, kemungkinannya bakal makan waktu berapa lama lagi kira-kira pansus ini akan bisa mengeluarkan hasil rekomendasi sebelum dibawa ke pemerintah pusat? Mungkin kalau dari kita kemarin rapat saya internal dengan pimpinan pansus dengan Pak Ketua, nanti akan kita sampaikan ke anggota pansus. Ya bisa mungkin 3 minggu lagi ya, kita 2 minggu 3 minggu lah kemungkinan. Nanti yang jelas sudah tinggal terakhir memang kita ingin lebih cepat karena kita tahu keinginan masyarakat untuk mempercepat hasil dari pansus angket. Makanya kita kurang 3 final nanti pemanggilan, yaitu dari PLT Sekda, Wakil Bupati dan Bupati Pati. Tinggal 3 itu aja, Mas. Ya. Oke, yang terakhir berarti Bupati yang akan dipanggil. Paling terakhir itu ya? Iya. Oke, dan kemungkinannya apakah hanya pemakzulan yang jadi rekomendasi atau ada peluang untuk rekomendasi lain kalau versi DPRD sejauh ini? Ya sesuai dengan apa kita awal, yaitu pemakzulan dari tujuan awal itu. Oke, dari teman-teman Gitu, Mas. aliansi sendiri, Mas Ya. Harno, bagaimana kemudian kita kan bicara untuk kedepannya? Hasil belum kita ketahui karena sekarang masih berproses. Apakah nanti teman-teman sepanjang proses ini berjalan di sisa waktu yang dijanjikan oleh DPRD Pati ini akan tetap menggelar unjuk rasa yang sama atau mungkin akan memantau dalam bentuk atau format lain kira-kira? Untuk masalah demo lanjutan, kami belum berpikir ke arah situ. Sementara ini kami menghargai pihak-pihak DPR untuk melakukan tuntutan kami secepatnya, dan kami tunggu tadi di tanggal berapa itu? 23 atau 24 itu. Tuntutan kami tidak akan berhenti selama Pak Bupati belum lengser. Oke. Dan apakah kemudian teman-teman akan coba juga untuk mendengar langsung pernyataan dari Bupati Sudewo? Atau ya hanya menunggu dari DPRD saja nih sekarang? Sementara kita menunggu dan mempercayakan ke DPRD. Oke. Dan dengan melihat dinamika ini, kira-kira menurut Anda, Mas Herman, bakal kemana arahnya? Kalau kita melihat kan trennya kalau dari demonstrasi yang masih berjalan, pengawasan dilakukan oleh publik, sementara dari DPRD juga tampak sudah menunjukkan upaya mereka untuk hak angket ini bisa berjalan sesuai dengan harapan publik. Prospeknya ke depan bakal gimana? Ya tentu ini pilihan yang sangat sulit ya bagi Pak Wakil Ketua ini. Karena kan 2 aja opsinya tadi itu ya, pemakzulan atau enggak gitu ya. Itu rekomendasi atau temuan dari DPRD. Bagi kami ya, sebetulnya kalau panglimanya itu adalah publik, sudah semestinya DPRD itu memperhatikan apa yang menjadi usulan masyarakat di Pati gitu ya, soal pemakzulan ini.
Karena itu seperti yang tadi kami sampaikan dalam proses di sisa waktu yang terakhir ini, soal penyelidikan itu benar-benar mesti dipertanggungjawabkan kepada publik gitu ya. Soal temuan apakah itu melanggar larangan atau kewajiban seorang kepala daerah, termasuk lebih khusus lagi soal kasus PBBP 2 yang kemarin sudah disampaikan oleh masyarakat gitu ya. Karena itu sebetulnya saran kami kepada semua anggota pansus itu selain terbuka dan atau transparan gitu ya, itu juga yang mesti digali itu adalah apakah itu betul-betul melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau enggak gitu ya. Kalau misalnya nanti arahnya itu tidak menemukan alasan untuk pemakzulan, bagi kami ini jadi satu pekerjaan rumah terbaru untuk semua anggota DPRD gitu ya. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu kepada publik. Karena itu salah satu yang mesti kita persiapkan sekarang adalah soal komunikasinya kepada masyarakat di Pati gitu. Oke, dan untuk sejauh ini Pak Joni, kalau yang ditemukan oleh teman-teman ini, teman-teman pansus, indikasi pelanggaran apa saja yang sudah setidaknya terbukti walaupun kemudian belum sampai pada hasil ya. Tapi sejauh ini indikasi pelanggaran apa saja yang sudah ditemukan terhadap Bupati Pati ini? Pak Joni? Pak Joni? Kami coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati dari DPRD Pati Joni Kurnianto. Saya coba ke Mas Harno kalau begitu. Mas Harno, kalau Anda ngelihatnya secara pribadi, terutama mewakili teman-teman aliansi, hal apa yang dirasa cukup berat dan tidak terelakkan dilanggar oleh Bupati Pati sehingga teman-teman mendorong tetap dimakzulkan Bupati Pati ini? Pertama, Pak Sudewo itu kan sudah terindikasi korupsi. Bahkan kemarin kita juga sampai di KPK. Terus yang kedua tentang arogansi beliau. Itu yang menjadikan awal kami marah sebenarnya berawal dari situ. Dan ini sudah menumpuk, apakah sebatas, ini saya butuh penegasan lagi ya. Apakah ini karena terpicu gara-gara pajak yang dinaikkan cukup besar waktu itu, atau ada akumulasi dari hal-hal lain sebetulnya membuat teman-teman mendorong seperti ini? Ya, setelah kita mengikuti pengawal hak angket, tadi kan sudah saya bacakan, itu kan ditemukan kebijakan yang terindikasi KKN, termasuk yang menyangkut masalah itu, rumah sakit RSUD itu. Sehingga kalau pada akhirnya nanti, kalau kemudian pemakzulan itu tidak dikeluarkan rekomendasinya oleh DPRD Pati, teman-teman aliansi bakal gimana kemudian? Saya mohon saja, jangan buat meledak hati rakyat Pati. Oke. Dan terakhir, sebagai konklusi saja, kalau Anda menangkapnya gimana kemudian, Mas Herman? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini yang mesti diantisipasi oleh DPRD. Dan langkah antisipatif yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah bagaimana membuktikan apa yang disampaikan oleh teman-teman masyarakat Pati tadi itu, soal ada dugaan KKN, kemudian kebijakan-kebijakan yang meresahkan masyarakat, termasuk terkait dengan arogansi yang ditujukan oleh Bupati Sudewo gitu ya. Karena sebetulnya kalau saya menggunakan kacamata legal yuridis saja gitu ya, dinamika yang terjadi di Pati, terutama seperti apa yang dilakukan oleh Bupati Sudewo, baik itu dari sisi karakternya, kemudian tata kelola kebijakan terutama yang terkait dengan pajak retribusi daerah, itu menurut kami memang ada indikasi atau ada alasan bagi masyarakat Pati itu mengusulkan gitu ya, atau meminta kepada DPRD Pati itu untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Dan semoga hasil yang dijanjikan dalam kira-kira 3 minggu ini semoga betul-betul bisa terlihat nanti dalam proses yang berlangsung Pansus DPRD Pati Jawa Tengah. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Malam, mohon maaf sinyalnya. Terima kasih Bapak, tidak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan tetaplah bersama kami untuk informasi lainnya hanya di Sapa Indonesia Malam.